100 sapi dan 100 unta. Dan dia itu lakukan setiap tahun. Setelah selesai memotong hewan-hewan kurbannya, lalu dia naik ke atas bukit bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, terimalah persembahan kami, ya Allah, terimalah kurban kami, ya Allah. Inilah seberapa, ya Allah. Demi Allah, kalau aku diberikan keturunan, aku akan kurbankan keturunanku. Langit bergetar, aras Allah bergetar, seluruh malaikat bertasbih kepada Allah, memberikan sanjungan kepada Ibrahim yang begitu mulianya, mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, lihat, anakku Ibrahim yang begitu ikhlas mengorbankan hartanya, bahkan dirinya, jiwanya dipertaruhkan demiku. Kalau engkau, wahai para malaikat, tidak percaya, turun ke muka bumi ini. Lalu Allah mengutus malaikat rahmat untuk turun ke muka dunia berupa menyerupai seorang manusia. Malaikat itu menyeru, berkata kepada Ibrahim, Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan? Bertanya Nabi Ibrahim. Adakah Nabi Ibrahim, bisakah engkau memberikan aku seekor kambing untukku akan kupiara? Jangankan satu ekor, sepertiga piaraanku yang berlibu-libu ini akan aku berikan, kecuali syaratnya engkau bertasbih dan berzikir kepada Allah. Lalu malaikat rahmat berzikir, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Benar, saudara engkau yang mulia. Hari ini sepertiga hewanku akan aku berikan kepadamu. Hai bulan, maukah akan aku berikan sepertiga lagi? Syaratnya bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan malaikat itu bertasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hai bulan, sepertiga masih ada pada diriku. Kalau engkau bertasbih lagi, berzikir lagi kepada Allah, sepertiga diriku semua, bahkan hartaku dan diriku akan aku serahkan kepadamu. Aku jadi budakmu sekarang ini. Bertasbih malaikat rahmat tadi, Subhanahu quddus rabbul malaikat war ruh. Hai bulan, Nabi Muhammad berkata, aku ini budakmu, aku ini pembantumu, dan engkau telah memenuhi syaratmu. Malaikat rahmat berkata, tidak wahai Nabi Ibrahim, aku ini malaikat, tak diberikan nafsu untuk selera makan, apalagi selera minum. Aku hidup sekali Allah. Aku ini memuji, aku diperintahkan Allah sampai semana besarnya yang dipunyai olehmu. Ternyata benar, wahai Ibrahim, engkau sungguh mulia. Jiwamu engkau pertaruhkan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiap malam Nabi Ibrahim beserta istrinya menegakkan qiyamul lail, bermunajat kepada Allah. Rabbi habli minal salihin, Rabbi habli minal salihin, Rabbi habli minal salihin. Ya Allah, berikan aku keturunan, ya Allah, anak-anak yang soleh, ya Allah. Bayangkan tadi umurnya sudah 86 tahun, pernikahan ibunda Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim sudah 86 tahun. Rambutnya sudah putih Nabi Ibrahim, satu pun
Lalu Allah mengabulkan permintaan Nabi Allah Ibrahim. Hai Ibrahim, nikahilah budakmu, pembantumu bernama Hajar. Lalu besok harinya, wahai istriku Sarah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan budakmu bernama Siti Hajar. Baik suamiku, ini istri yang aku soleh, benar suami. Silakan wahai suamiku, engkau nikahkan budakmu Siti Hajar. Pernikahan Siti Hajar dengan ibu bapak Nabi Allah Ibrahim dikaruniai seorang anak lagi bernama Ismail alaihissalam. Lahirlah Ismail umur 3 bulan mendapat wahyu dari Allah. Karena wahyu yang mendengar melalui kalam atau mimpi, wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang disampaikan, diucapkan bukan maksudnya Nabi Allah Ibrahim, tapi in huwa wahyu Tuhan, sesungguhnya wahyu dari Allah. Wahai Ibrahim, pisahkan istrimu dari sisi sana. Pergilah engkau wahai Ibrahim dengan putramu Ismail menuju kota Mekah. Pergilah Nabi Allah Ibrahim sendiri menuju kota Mekah. Dari Palestina jaraknya 3.000 km. 3 negara dia lalui. Sesampainya di lembah yang tandus di Musdalifah, Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya. Wahai istriku, tidak tega, aku harus meninggalkan kamu. Ini bekal 1 patung kurma dan 1 kendil air untuk hidupmu. Ini perintah Allah. Baik suamiku, ditinggalin hari ini. Siti Hajar ditinggal beserta anaknya yang masuk umur 4 bulan hari ini. Pulang Nabi Allah Ibrahim ke Palestina. 12 tahun kemudian Nabi Allah Ibrahim kawin dengan Ismail. Maka Nabi Allah Ibrahim pergi haji ke kota Mekah. Ismail sudah berumur 13 tahun hari ini. Masa ubarnya sudah kelihatan, masa bandanya sudah kelihatan. Bermainlah Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail saking kangennya berhari-hari bermain dengan putranya. Ketika malam tidur, tepatnya Yauman Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Tarwiyah artinya kelakuan. Dipastikan dengan mimpi yang datang dari suara Allah. Ubi binafsika Ibrahim, ana janji wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim terkaget tadi. Dia simpan pesan ini kepada istrinya. Lalu malam kedua, malam Yauman Arafah sedih. Siapapun yang pergi ke kota Mekah, umrahkan, hajikan, pasti dia menangis. Karena pada waktu Al-Hajjul Arafah, ketika dia ada wudhu di Arafah, semua menangis. Ubi binafsika Ibrahim, mana kamu? Nabi Ibrahim tambah sedih mengeluarkan air mata. Dia takut tidak dikasih oleh Siti Hajar ketika dia sampaikan mimpinya. Lalu malam yang ketiga 10 Zulhijjah, Yauman Nahr, hari pemotongan pengkurbanan. Ubi binafsika Ibrahim, mana janjimu, mana wajahmu? Nabi Ibrahim kaget dan dia mengambil istrinya Siti Hajar. Wahai istriku, aku telah bermimpi. Dalam mimpinya aku diberitakan oleh Allah untuk menyembelih putramu Ismail alaihissalam.
Bagaimana pendapatmu, wahai istriku? Apa jawab seorang istri yang baik? Saya laksanakan, wahai suamiku. Kalau ini perintah Allah, kalau ini wahyu yang diberitakan kepada Allah, aku ikhlas, aku ridha. Putraku satu-satunya dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, wahai istriku, bangunkan Ismail, lalu mandikan dia, berikan pakaian yang bagus berwarna putih, berikan dia haluman-haluman. Lalu Nabi Allah Ibrahim mengambil tambang dan pisau, diasahkan pisau dengan tajamnya hadirin. Lalu selesai Ismail sudah berpakaian putih dengan haluman-haluman, di bawah Ismail menuju Musdalifah, tempatnya di Mina. Dalam perjalanan dikisahkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara, "Falamma marra ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abdi ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Falamma marra ma'ahu sya'ya, ketika Ismail sudah sanggup berjalan bersama orang tuanya Ibrahim, lalu berkata Nabi Ibrahim kepada putranya, "Qala ya bunayya inni ara fil manam." Wahai putraku, sesungguhnya aku telah bermimpi. Di dalam mimpiku aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, wahai putraku. Bagaimana pendapatmu, wahai putraku, tentang mimpiku ini? Apa jawab Ismail? Kenabiannya, kerasulannya, tanda-tanda dan kerasulannya sudah nampak tadi. Jawab seorang Nabi Muhammad Ismail, "Qala ya abdi ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, laksanakan ayah apa yang sudah diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatkan diriku bersama dengan orang-orang yang sabar. Sampai di Mina ada batu besar lagi seperti alfa. Lalu Ismail dibandingkan di batu yang besar. Lalu Ibrahim mengambil pisaunya, ditempelkan pisaunya kepada putranya di lehernya. Berkata Ibrahim kepada putranya, "Wahai putraku, apa yang kau sampaikan, wasiat apa yang kau akan sampaikan kepada mamamu di rumah?" "Ayah, sampaikan kepada ibuku, wahai ayah, jangan ibuku mengumpulkan anak-anak seumuranku. Aku khawatir ayah, ibuku akan menangis dan menangis mengenang diriku ya." "Baik, ayah, tutuplah mataku ya ayah. Jangan engkau melihat memandang wajahku ayah. Karena sekali-kali engkau melihatku, engkau sudah menyucurkan air mata. Tapi Ibrahim tanpa tak tega, tanpa jelas air matanya. Ayah, ikat tanganku ayah, ikat kakiku ayah. Ketika aku menjelang sakaratul maut, aku tidak meronta-ronta ayah." "Baik putraku, ayah, jangan sekali-kali baju putih yang aku pakai ini ternodai oleh darahku sendiri ayah. Aku khawatir baju ini kau serahkan kepada ibuku. Ibuku akan menangis dan menangis melihat darah dari anaknya." "Baik, apalagi wasiat yang kau minta kepada wahai putraku?" Ismail melundukkan matanya dan Nabi Ibrahim mengencangkan pisaunya di lehernya, digoreskannya lehernya. Sekali tidak mempan, dua kali enggak berbelah, tiga kali enggak putus lagi, keempat kalinya darah, ucap
yang busuk. Al-ba'id minan nar. Orang ba'id itu tempatnya di neraka ini. Orang pelit tempatnya di neraka jahanam. Siapapun orangnya di hari ini jauh menangkap pelit, tidak ada temannya, bahkan jauh dari Allah. Al-ba'id minan nar wa ba'id min Allah. Jauh dari manusia, jauh dari Allah. Lalu berkatalah malaikat Jibril di sampingnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambut takbir, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail menyambutnya juga hadir, Allahu Akbar, kalimat takbir, kalimat tahlil, kalimat tasbih selalu dikumandangkan oleh umat Rasulullah di dua kegiatan Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal kalimat ini 3000 tahun yang lalu, kalimat ini didakwai oleh malaikat Jibril, disambut oleh Ibrahim dan disambut oleh Ismail alaihissalam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga khutbah yang singkat ini punya manfaat bagi kita, karena hidup ini perlu pengorbanan tak cukup dengan ujian. Pasti manusia akan diuji oleh Allah. Setingkat makna tinggi keimanannya, tebal imannya, diuji lebih berat. Ujian paling berat adalah para nabi dan para rasul. Kita tak seberapa ini. Ujian kita akhir, ujian kita tak makan hari ini. Bingung bayar sekolah, bingung untuk makan jajanan sekolah. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Muhammad diuji yang luar biasa. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini adalah manfaatnya bagi kita semua. Allahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li